Terima kasih semua. Bisa langsung ke slide-nya ya? Oh, yang CV kemarin kamu. Ya, selamat siang teman-teman. Ini udah bisa dimulai kan ya? Oke, jadi terima kasih atas undangannya HMSI. Saya kemarin minggu lalu baru landing saya dari Abu Dhabi. Terus hari ini ada panggilan ke sini ya. Saya landing tuh H-1 sebelum penyerangan di Qatar. Jadi alhamdulillah jadi bisa dapat schedule untuk bisa sharing ya teman-teman di sini. Tapi mungkin nanti diskusi ya tipenya. Jadi saya gak mau share. Saya di sini mau curhat tentang pengalaman sebagai product manager selama 7 tahun kurang lebih. Oke, jadi wah ini ada sebenarnya di belakang ada senior product manager yang lebih oke dari saya mungkin ya Mas Hatta. Jadi sedikit nervous mungkin ya jatuhnya. Cuman saya berusaha di sini agak berbeda dari perhatikan. Saya berusaha untuk memakai Gemini Pro 2,5 untuk membuat presentasi. Cuman tidak sesuai harapan. Ternyata dia tidak bisa membuat presentasi yang engage. Dan tapi kalau teman-teman mau download ya. Gemini Pro ini besok habis, jadi bisa screenshot, nanti bisa pakai email kampus untuk bisa dapat sekitar 15 bulan gratis. Next. Nah, jadi topiknya sebenarnya instead of sharing, I would like to talk about reflections. So I have been like 7 years di sini sebagai product manager. Dan aku mau sharing 7 refleksi pengalaman as a product manager seperti apa. Nah sekarang saya ada di Asisec as a AI product manager, building computer vision generative AI lewat Abu Dhabi. Diberi kesempatan juga oleh company untuk melanjutkan studi S2 di United Arab Emirates University. Dan sekarang ada buat platform namanya Mantra as a mentoring platform. Tapi selama 7 tahun saya udah pindah berkali-kali 7 perusahaan. Gitu. Jadi saya tidak pernah loyal sebenarnya. Jadi motivasi pribadi adalah tentunya once a company offer benefit yang lebih gede, I will come to that company. Nah, jadi ceritanya nanti ada 7 refleksi, nanti mau dicatat, mau nggak dicatat boleh. Next. Nah, yang pertama adalah saya yakin di sini teman-teman udah searching tentang product manager ya. Refleksi pertama adalah product manager create value and viability to solve the problem. So, dulu waktu saya pertama lulus, saya bikin startup namanya Karapan, Connecting Farmer and Supermarket. Jadi this is what it means to create value. Peternak bisa dapat value dari Karapan untuk menjual produk mereka. But the problem was it should be creating viability juga gitu. Jadi nggak cuma untuk profit ke usernya, tapi profit ke company-nya. Dulu Karapan bangkrut gara-gara apa? Gara-gara kita kebanyakan minjemin peternak uang. Jadinya cash flow-nya nggak lancar. Jadi as a product manager yang kita pelajari adalah kita harus nge-create value, harus nge-create viability. Jadi nggak cuma daily scrum, sprint planning, kalau kalian paham ya, meeting dan sebagainya. Next. Yang kedua, nah this is the most important one. So being product manager bukan sarana untuk lari dari programming. Ya, jadi setelah saya bangkit dari kebangkrutan dulu di Karapan, saya join company namanya D-Logistic intinya. Setelah saya 1 bulan join as a product manager, mereka cerita mereka pakai third party
untuk bangun infrastrukturnya mereka. Mereka hire software host, tiba-tiba software hostnya bangkrut. Dan I'm the only one product manager without any software developer, gak ada engineer, gak ada tim data. Jadi benar-benar pure tim atau orang product manager, dimana software hostnya bangkrut. Dan saya harus menghandle 3 tahun code usang yang harus saya mengerti sendiri waktu itu. Jadi di situ ada pengalaman untuk bikin tim, ada pengalaman untuk gimana sih caranya untuk bisa mengerti lebih dalam dari segi coding development infrastruktur. Dan saya pindah ke Shipper, dia product manajernya lebih banyak ke API, bangun API platform, kita mengerti kode orang lain gitu. Jadi kita juga manage gak cuma meeting, gak cuma sprint planning, tapi juga gimana caranya bisa integrate ke third party platform. Next. Nah, ini juga common, dimana biasanya product manager tuh dianggap mini CEO gitu. Jadi after saya terjun di product manager yang lebih technical, saya lompat ke perusahaan namanya, ya ada perusahaan dia semacam financing. Nah, di sana yang paling kaget adalah saya dikasih sebuah financial statement. This is what you will do right now in this company. Jadi saya belajar tentang kondisi keuangan perusahaan, saya belajar tentang matrix, saya belajar tentang marketing. Nah, jadi seolah-olah di sana adalah you must understand everything from marketing, from business side, from technical side, from operational side. Jadi seolah-olah ini kayaknya sama kayak ketika saya jadi CEO. So it's a mini CEO, but without any authority. Saya nggak punya power. Jadi kalau saya mau decide something, saya harus konsultasi dulu ke CEO saya. Next. Refleksi keempat, kita utilize multiple framework for standardization. Jadi setelah melalui berbagai macam role di logistik, di finance, ternyata di role setelahnya adalah framework is everything. Jadi kita belajar namanya SJQA, belajar namanya marketing funnel, belajar namanya RFA analysis untuk loyalty program dan sebagainya. Ini juga buat enhancing as a product manager, gimana caranya bisa lebih terstruktur. Next. Yang kelima, this is also important. Product manager itu bisa individual contributor atau bisa menjadi people manager. So, ketika misalkan kalian menjadi product manager dan kalian menghandle engineer, menghandle tim data, menghandle QA, mungkin menghandle timeline-nya mereka, itu adalah individual contributor. It doesn't mean kalian adalah seorang people manager. Jadi awal-awal memang product manager, memang banyak ngomong, banyak kita menjadi intermediary antara satu departemen dengan departemen yang lain, seperti itu. Jadi, but when ada kesempatan saya dipromote yang lebih tinggi, di mana itu menjadi people manager. I manage multiple product owner. So it becomes totally different gitu. Jadi bisa jadi nanti ada sebuah scrum team, ada scrum team A mengurus financing, scrum team B mengurus core product. Di atasnya mungkin ada product manager yang harus handle vertical department. Dan kita di sini udah switching ke leader. Jadi leader harus bisa coach, harus bisa manage orang, harus nerima curhatan. Thank you teman-teman. Any question? Ya, jadi Nginep di sana kebetulan. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya Mutia dari Wisma Perpat.
Jadi saya mau bertanya, apa perbedaan project manager, business analyst, dan product manager? Kemudian yang dimaksud dengan product owner itu apa, dan di perusahaan itu role-nya itu sebagai apa jenisnya? Ya, oke. Itu a tricky question. So, mungkin project dulu ya. Jadi kalau project management, kalau kita ngomongin project, berarti ada segitiga yang mungkin kalian pelajari, ada cost, ada people, ada timeline gitu kan ya. Nah, project management itu handle those things, 3 hal itu. Jadi gimana caranya cost itu bisa efisien, ya, lebih dari project itu ada people, ngurus people juga, ngurus timeline juga, itu project management. Jadi project manager biasanya yang dia strong adalah ketegasannya dia, gitu kan ya. Terus dia saklek dengan timeline-nya, dia saklek dengan requirement di awal. Is project manager. Nah, business analyst biasanya dia akan disodori beberapa metrik bisnis. Contoh misalkan misal kita nyebut satu platform ya, misalkan Gojek lah ini yang di kampanye ya. Nah, biasanya dia punya challenge gimana caranya bisa ningkatin revenue sebesar 10% dalam 1 tahun misalkan gitu ya. Nah, dia akan analisa funnel-nya untuk ningkatin revenue ini apa aja sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi overall business analyst adalah gimana caranya dia bisa menganalisa metrik-metrik bisnis. And product owner sebenarnya banyak definisinya, cuman yang saya tahu adalah dia harus own everything in specific products. Jadi timeline, cost, performance, business metrics, and everything. Jadi dia dikasih satu produk, misalkan produk GoFood untuk cancellation. Jadi fokus ya, cancellation GoFood misalkan gitu ya. Ya, jadi fokus only untuk mikirin gimana caranya orang nggak cancel GoFood. Mungkin itu product owner. But product manager dia harus nge-create value. It means dari segi customer dia harus benefit, tapi dari segi bisnis dia juga harus ngasih timbal balik. Contoh misalkan saya pernah ada project untuk ningkatin revenue-nya nelayan. Nelayan itu biasanya dia per bulan cuma dapat 1,2 juta dari melautnya. Dan gimana caranya bisa ningkatin revenue-nya lewat platform digital. Itu problem awalnya gitu. Nah, sebagai product manager kita nantinya kita research dulu dari awal. Ini problemnya nelayan ini apa, dia melautnya gimana caranya, dia bawa tools apa ketika melaut gitu kan ya. Terus dia ngejualnya tuh via apa, ngejualnya berapa, dan sebagainya. Nanti setelah misalkan kita formulasi, terus kita mau kasih solusi. Oh, solusinya ya udah kita kasih insentif. Kalau nelayannya menjual ikan 100 kilo ke kita per bulan, kita kasih insentif 1 juta lah misalkan gitu. Nah, itu salah satu contohnya untuk giving value. But we also give viability. Jadi biasanya company akan datang lagi. Ini nggak make sense nih ngasih 1 juta. Kita budgetnya cuma 1% dari revenue nelayan. Jadi imagine 1,8 juta revenue nelayan, dia cuma bisa dapat 1%. Berarti cuma sekitar 18.000. Kan nelayan kalau dikasih 18.000 buat apa? Dia gimana caranya termotivasi kalau kita cuma ngasih 18.000 aja. Jadi itu nanti kita tweaky, misalkan oh kita kasih undian aja. Jadi kalau yang ikut 100 nelayan, kita kumpulin uangnya, misalkan uangnya kekumpul revenue-nya 100 juta gitu. Berarti 1% cuma 1 juta. 1 juta kita bikin HP itu diundi. Nah, itu giving viability. Jadi nggak cuma benefit ke
user tapi juga benefit ke company juga. Seperti itu bedanya. Mungkin ya memang di banyak company dia product manajernya mungkin arahnya ke project manager. Biasanya agak ketukar, cuman biasanya kalau project lebih fokus di project management. Semoga menjawab. Oke, mungkin dari Mas Bala teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan untuk Monggo. Baik, sebelumnya perkenalkan Mas, saya Daniel dari angkatan 2023. Saya mau nanya lebih ke pengalaman Mas sejauh ini, apa tantangan atau masalah terbesar sebagai product manager yang pernah Mas alami dan yang paling berkesan atau berkenang sampai sekarang? Itu aja sih. Terima kasih. Oh, oke. Ada satu mungkin ini akan familiar dengan kalian. Di perusahaan sebelumnya saya ada dapat tugas untuk implementasi ERP. Belajar kan di sini ERP kan? Enterprise Resource Planning. Dulu kita pakainya Odoo. Nah, terus kita akan implementasi itu ke site-site klien dan juga pabrikan. Jadi masih tempatnya itu di luar Jakarta ya. Jadi ada masalah dengan human resources di mana mereka kebanyakan lulusan SD SMP. Nah, terus dia mau di match dengan ERP yang serigid itu ya. Jadi harus dari A, B, C, D harus ke ya intinya kalian udah mungkin mencoba ya di sini. Nah, problemnya adalah mereka menolak pasti. Mereka menolak karena ya pastinya ini jadi sesuatu hal yang bikin lemot. Gitu. Padahal mereka kalau kita ngomongin manufacturing ya, itu mungkin satu proses cuma butuhin 10 detik buat lanjut ke troli selanjutnya gitu kan ya. Tapi ngisi datanya aja 2 menit gitu. Ini gimana caranya bisa integrasi dengan ERP itu gitu kan ya. Nah yang dilakukan adalah ini panjang banget, ini 2 tahunan. Jadi yang dilakukan kita awalnya kita percaya bahwa kalau kita langsung ngajarin ke orang-orang yang ada di pabrik itu mereka akan langsung mengerti. Jadi awalnya saya ke site, terus nginep di sana 2 bulan, gitu kan ya. And kita ada tim ngajarin mereka selama 2 bulan itu. Mereka mengerti, tapi ketika ditinggal balik nggak bisa, mereka lost semuanya. Nah yang dilakukan ternyata banyak penolakan ini harus kita tahu problemnya itu semuanya apa. Jadi di list down kita mulai dari top down. Topnya saya nanya ke C-level, is this really important or not? Kalau important silahkan bikin notification atau silahkan bikin email, silahkan bikin arahan bahwa all site 100% harus implement, harus melaksanakan arahan untuk integrasi ke ERP. Ini hal yang pertama dilakukan. Jadi call the police gitu ya, call the C-level untuk menyetujui semuanya harus agree dengan satu statement ini. Gitu. Terus yang kedua, kita bikin atau kita desain SOP-nya dari awal. Jadi tim produk itu bikin SOP di department yang saya alami ya. Walaupun itu bukan role product manager, cuman kita bikin SOP ngegambar dari awal. Ini dari departemen A nyambung ke departemen B, nyambung ke departemen C dan sebagainya. Itu di list down dari awal SOP-nya. Dari SOP akan terbit namanya working instructions. Working instruction kita perjelas lagi, misalkan inbound ikan itu harus ngisinya apa aja sih, bla bla bla. Nah, nanti
arahnya N-nya adalah kustomisasi ERP. Di kustomisasi ERP kita lakukan semacam integrasi ke I don't know kalau kalian belajar atau enggak, di ada semacam platform yang dia bisa drag and drop langsung jadi semacam no-code platform. Nah, no-code platform itu kita integrasikan ke ERP supaya UI UX-nya mereka lebih mudah. And after that, ya kita balik lagi ke awal, kita training di sana 2 bulan dan lakukan reward dan punishment juga, jadi ada kontraknya. Jadi kita juga perbarui orangnya yang lebih mature, yang lebih tech friendly dan baru itu bisa jalan. Jadi perjalanan 3 tahun yang awalnya asumsinya ya udah loncat aja ERP langsung, tapi enggak semudah itu. Jadi harus ada yang tadi office politics main, terus ngobrol ke sana sini dengan stakeholder. Integrasi ERP berarti kita perlu mengerti tentang technical seperti itu sih. Semoga menjawab. Yang paling berkesan sih. Mungkin masih ada dari Mas Badan teman sekalian yang masih penasaran dengan apa yang dibawakan oleh Mas Tamam ini. Dipersilakan untuk kita. Oke, baik Mas. Saya mau tanya nih, untuk jadi seorang product manager itu apakah titik fokuskan perannya itu di soft skill-nya seperti leadership, kemudian kemampuan belajar, kemampuan memahami bisnis, memahami manusia, atau ada hard skill tertentu yang harus juga dipahami seperti mungkin belajar beberapa framework ataupun standar tertentu gitu Mas. Terima kasih. Iya, oke. Sebenarnya both of them is important ya. Dua-duanya important, hard skill sama soft skillnya. Di awal-awal saya sebagai product manager, mungkin individual contributor itu cuma kita tahu bahwa project ini harus dijalankan. Jadi fully project management skill yang harus pentingkan. Nah, tapi once misalkan product manager yang kita benar-benar ngurusin people, product owner misalkan ada beberapa product owner yang harus di handle. Nah, itu leadership skill, coaching, kadang-kadang ada beberapa yang curhat, misalkan dia nggak bisa ngelakuin A, itu gimana caranya. Nah, itu jadi salah satu skill yang important, karena skillnya nggak cuma product manager sih. Sebenarnya software engineering, tadi ada data analis. Once kita managing people, itu ada sebuah dinding yang harus dihancurkan. Nah, dinding itu adalah dinding individual contributor. Jadi waktu kita ngajarin orang, kita pinginnya ya udah orang itu diajarin dengan skill set kita kan. Tapi harusnya kayak gitu, kita harusnya ketika mereka nanya tentang A, kita nggak boleh jawab A. Kita ngarahin orang itu untuk bisa jawab sendiri. Nah, itu skill yang paling susah ketika managing people. Nah, hard skillnya penting atau enggak? Nah, saya kebetulan lagi transisi jadi AI product manager kan ya. Nah, di AI product manager kita nggak pakai ChatGPT, kita nggak pakai Gemini, kita benar-benar pure bikin atau fine tuning LLM, fine tuning model, bikin project computer vision. Nah, itu benar-benar harus ngerti infrastrukturnya gimana, GPU-nya itu tipenya apa, pakai H100, H10 atau modelnya itu kayak size-nya seperti apa, terus pakai banyak berapa model ranker, bla bla bla, itu harus dimengerti juga sebagai product manager. Karena kalau kita nggak ngerti, nanti produknya nggak bisa kita develop mature gitu. Jadi both is important. Tapi di awal-awal memang hard skill dulu, terus nanti makin ke atas soft skillnya makin main. Tapi kalau udah ke AI, ke crypto misalkan ya,
Itu hard skill-nya main lagi tuh. Harus mengerti lebih dalam lagi. Oke, berarti kita akan lanjutkan. Berarti hard skill-nya itu lebih hard skill mengenai produk yang kita manage gitu ya? Betul. Ya misalkan kita ngomongin ini ya, ngomong CBDC. Nah, kalian belum belajar ya CBDC? Ya. CBDC itu jadi bayangin Bank Indonesia dia punya uang sendiri kayak GoPay. Jadi dia nggak ada penghantaran bank gitu, misalkan gitu. Nah itu CBDC jadi topik produk sendiri. Jadi perlu tahu platform definisinya itu seperti apa. Atau agentic AI, belum belajar itu nih. Ya, itu emang spesifik AI yang bisa automate proses A, B, C, D, E, F, G, dia bisa mikir sendiri. Ya, jadi yang penting kita ngerti, oh konsepnya gini, nggak perlu dalam-dalam. Dan ketika kita interact dengan engineers, kita tahu bahwa kita pinginnya A, B, C, D, E. Ya, sampai kita ke engineer malah nggak ngerti konsep gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas. Thank you. Mungkin dari Mas dan teman-teman ada pertanyaan lain? Dipersilakan karena waktunya juga masih ada. Bebas teman-teman mau nanya AI juga apa-apa. Oke, kalau gitu mungkin dari saya dulu Mas mau bertanya sedikit ya. Jadi mungkin tadi Mas Tom juga sempat nyebutin tentang agentic AI ya. Mungkin itu dari Mas Tom sendiri pernah ada experience di bidang itu, maksudnya menggunakan alat tersebut atau gimana, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi agentic AI itu ada dua definisi. Yang pertama kita ngomongin AI workflow. AI workflow itu gini, kalau misalkan AI biasa kan kalian chat, gitu kan ya, chat GPT terus dia akan jawab pertanyaannya. Nah, terus ada level kedua itu AI workflow. AI workflow itu kita define di awal bahwa AI ini akan ngelakuin A, B, C, D, E, F, G. Contoh, AI buat ngerjain, ini ide liar aja, ngerjain skripsi, gitu kan ya. Nah, skripsi itu ada, misalkan ada 8 bab, gitu. Nah, kita akan bikin prompting, 8 bab ini harus ngapain. Kita bikin idenya, berarti workflow-nya misalkan kurang lebih akan ada 8 workflow. 8 workflow itu akan nyambung ke AI-nya masing-masing. Nah ini kita nggak perlu pre-define AI itu harus ngapain. Dia langsung bisa, oh kamu mau ngerjain skripsi, pasti dia punya memori bahwa skripsi itu ada 8 bab. Dia akan ngerjain sendiri, langsung dikasih tahu. Nah agentic workflow itu ada pengalaman di company sekarang itu. Kita lagi bikin namanya agentic AI buat ngedefine kita harus invest di company mana. Jadi kalau teman-teman main saham, ya saham itu punya banyak matrix finansial gitu kan ya. Nah kita tinggal submit company performance finansialnya, nanti AI-nya akan milih ternyata yang oke adalah company A gitu misalkan. Jadi dia tahu, dia bisa menganalisa beberapa financial metrics, baca laporan untung rugi, baca kondisi aset perusahaan, liability dan sebagainya gitu. Tanpa kita ketik satu-satu atau prompting dari awal. Itu salah satu caranya agentic AI-nya. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan lanjutan Mas. Kalau misalnya tadi kan contohnya ada di skripsi gitu ya Mas ya, untuk kenapa misalnya aja. Mungkin kalau ada contoh lain yang sekarang udah digunakan secara luas itu, contohnya apa ya Mas ya, kalau bisa contoh lain penggunaan agentic AI gitu. Oke, penggunaan agentic AI ini mungkin nggak terlalu berpengaruh bagi kalian ya. Remittance tahu nggak? Jadi remittance itu cross border payment. Cross border payment berarti misalkan aku ada di US, aku mengirim uang ke Indonesia gitu kan ya. Biasanya itu memiliki layer banyak hal, banyak layer dari bank A ke bank B, bank C, bank D gitu kan ya. Dan itu kenapa
cost-nya tinggi. Jadi mau ngirim 100 juta biasanya dia ada 5% fee lah. Jadi 5 juta lah mungkin ya, 5 juta buat ongkos kirimnya. Jadi nanti 100 juta di Indonesia tinggal 55 juta. Nah, Agentic AI dia bantu kita buat automate dari informasi dari bank ke bank itu. Jadi bank A kita otomasi misalkan proses ini teknikal ya, proses checking ledgernya, checking akunnya gitu kayak proses untuk bisa convert currency-nya. Nah, proses untuk bisa kayak motong nostro akun itu technical di finance lah. Intinya dia motong saldo di A, dia nambahin di saldo di B gitu, intinya gitu. Nah, dia proses untuk transferring itu pakai agentic AI bisa. Jadi kalau misalkan ada SOP punya workflow itu bisa di automate pakai agentic AI. Gitu mungkin. Ya, mungkin bagi sebaiknya satu jawabannya. Mungkin dari Mas Ban dan teman-teman lain ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Fazli dari Indonesia Meta, Mas. Terkait project manager Mas ya. Dimana sebenarnya kalau dari saya pribadi gambarannya karena mungkin makul yang kita pelajarin itu yang selaras seperti MPT, Manajemen Project Tangkas, itu kita pakai Scrum, pakai apa lagi? Scrum sama apa lagi? Waterfall sama ya itulah. Terus juga ada PSTI sama MLT juga segala macam. Nah, tapi yang kita sering dari situ yang saya tangkap itu tuh pembahasannya lebih ke kayak manajemen banget, terkait kayak istilah-istilah manajemen segala macam yang teoritis banget lah begitu. Yang dimana dari penjelasan tadi Mas ini cenderung saya pribadi mungkin kalau nggak salah memahami Mas ya, itu melihat project manager ini nggak cuma tentang teori tapi juga dia juga harus belajar apa yang akan dikontrol sama dia, dalam arti kayak misalkan sebagai tadi yang Mas kata juga belajar AI segala macam gitu. Nah, sehingga dari bayangan saya sendiri itu skop kita ini jadi project manager itu lebih luas banget. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama itu adalah saya ingin tahu Mas dulu pas di kuliah itu lab apa, dan yang kedua itu buat jadi project manager itu apa aja yang perlu di build up, karena sebenarnya kalau kita lihat berbeda dengan seperti tadi data atau seperti kayak security, cyber security itu kan kita belajarnya kayak sangat spesifik. Tapi project manager ini cenderung kita belajar itu kayak banyak banget yang kita pelajari, termasuk juga framework yang untuk mengukur KPI, OKR segala macam itu juga pelajari. Jadi bagaimana cara kita nge-build up supaya kita prepare untuk jadi project manager. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus. Jadi yang saya tahu dulu di kuliah ya, project management diajarin sama Pak Arif Wibisono. Dan pertama itu dapat C. Jadi saya harus ngulang lagi waktu itu. Dan jadi ngulang lagi dapat lebih tinggi lah, alhamdulillahnya. Labnya dulu ADDI ya. Gitu. Oh iya, jadi Akuisisi data penting, dan dulu Pak Adityo ya. Nah, jadi project management ya betul, tadi kita mungkin belajar belajar Scrum, belajar metode Lean, design thinking, something like that. But di product manager itu kita gak cuma itu, sebenarnya basic dari product management. Jadi basicnya kita harus ngerti Scrum, iya, design thinking, iya, dan sebagainya. Cuman sebagai product manager kita gak pingin jadi orang project. Means kalau kita jadi orang project, misalkan gini, ada paham nanti ngisi ya, as a software engineer gitu kan ya. Terus paham ngerti nih, dia ngerti project, dia ngerti caranya ngobrol sama orang bisnis. Kenapa harus ada orang ketiga? Yaitu orang ketiga itu adalah product manager yang akan memforward percakapannya ke orang bisnis. Itu jadi kayak apa ya, penghalang. Bisa jadi aku orang bisnis ngomongnya A, aku nyampaikan ke pahang B.
kan bisa jadi kayak gitu kan ya. Nah, that's why product manager ini tricky. Dia harus nggak cuma ngomongin project, karena project itu emang istilahnya timelinenya yang biasanya sebulan dia atur jadi 3 bulan biasanya gitu. Jadi project management gitu, karena kita udah mengerti resource people di dalam tim kita, costnya berapa, developmentnya itu seperti apa. Cuman product is kita dapat requirement dari bisnis, maunya aplikasi A. Software engineer bilang 6 bulan jadi ya kan. Terus kalau product manager kayaknya enggak deh, kita 2 minggu selesai kayaknya. Pakai apa? Pakai no code platform misalnya. Jadi kita rilis secepat-cepatnya kebutuhan bisnis, pakai secepat-cepatnya platform yang kita bisa bikin. Nah, baru kalau udah jadi MVP-nya, kita setor nih, setor ke software engineer. Tolong buatkan platform persis seperti ini. 6 bulan nggak apa-apa. That's product manager. Yang penting rilis dulu fiturnya, instead of nungguin tim engineer nge-building dari awal, gitu. Nah, waktu kuliah yang dilakukan apa? Yang tadi bikin platform, ya ikut lomba gemastik gitu. PKM dulu ya. Aku kurang paham ya nanti sekarang itu trennya gimana? Masih gak? Oke, jadi bikin banyak ide dulu, ikut himpunan, himpunan saya dulu di Ristek ya, di jurusan riset dan teknologi. Terus yang paling penting sebenarnya di tahun ketiga itu keluar dari ranah ITS. Jadi waktu dulu saya ikut program inkubasinya Surabaya, jadi banyak mengerti, banyak dapat akses mentoring di lain tempat, banyak dapat contoh-contoh startup yang lain dia nge-solving apa. Jadi nge-triggernya lewat sana dulu. Kalau project management sebenarnya triggernya bisa dari ikut managing organisasi, karena kan organisasi ngomongin timeline kan ya, ngomongin people juga, ngomongin cost mungkin. Nah itu pas banget dengan mata kuliah yang mungkin ada di SI sekarang. Tapi kalau ngomongin product management, persis kayak entrepreneurship, persis banget. Jadi harus tahu bisnis, harus tahu teknologi, harus tahu organisasi. Jadi kalau kalian belajar segitiga sistem informasi, ada organization, ada teknologi, terus ada satunya saya lupa, ada bisnis. Nah itu persis role-nya di tengah sebagai product management. Semoga menjawab. Baik, terima kasih kepada Mas Tama. Mungkin karena waktunya sudah berakhir juga, Mas, mungkin bisa closing statement kepada teman-teman. Closing statement, oke. Ya jadi terima kasih teman-teman udah tadi diskusi Career Talk, dan semoga nanti kalau misalkan jangan sampai di sini aja. Jadi kalian bisa kontak saya di LinkedIn atau ada IKASI sekarang ya. Jadi ada IKASI yang akan bisa insya Allah menghubungkan mahasiswa-mahasiswa dengan alumni, sehingga nanti kalau kalian mau lulus gitu kan ya, siapa tahu ada koneksi di dalam dan kalian kompeten dan bisa join langsung as tim. Thank you semuanya. Baik, jadi tantangan yang kedua untuk Mas Tama. Baik, setelah ini bakalan ada sesi penyerahan pelakan, Mas. Kepada panitia dipersilakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Tama.